Saudara-saudara terkasih, melalui masa Prapaskah yang akan kita mulai pada hari Rabu tanggal 18 nanti, Bapak Uskup berkenan menyampaikan surat Gembala Prapaskah 2025 dengan tema memberi pengharapan melalui doa, puasa, karya amal. Saudara-saudara terkasih, tahun Jubileum 2025 bertema Peziarah Pengharapan dengan maskot Luce yang artinya terang sudah selesai, tetapi aksi dan misi Luce sebagai peziarah pengharapan tetap dilanjutkan. Kita sekalian dipanggil menjadi Luce-Luce yang lain, yaitu agen pengharapan terutama kepada sesama yang mengalami kesusahan dan bumi yang menderita kerusakan. Dalam rangka misioner tersebut, kita memasuki Prapaskah Rabu Abu 18 Februari 2026. Pada saat itu dahi kita akan diberi tanda salib abu sebagai ungkapan pertobatan, agar hidup kita memberi pengharapan saat ada jeritan orang miskin yang sengsara dan jeritan bumi yang menderita. Dengan tema Aksi Puasa Pembangunan 2026, Gerakan Misioner Gereja dalam menghadirkan pengharapan, kita bertekad untuk berkata dan berbuat serta menulis dan merilis segala sesuatu yang memberi dan menambah pengharapan. Injil hari ini Matius 5:17-37, bagi Yesus, kesucian tidak ditentukan apa yang kelihatan, tetapi ditentukan apa yang ada dalam hati. Yesus mengajak kita menyadari kehidupan yang lebih dalam, yaitu hati yang tak terlihat tetapi menentukan perbuatan yang kelihatan. Hati yang penuh kasih pada Allah dan bela rasa pada sesama seharusnya menjadi landasan perbuatan keagamaan kita. Hal pertama disampaikan, Yesus mengajak kita untuk hidup bukan hanya sekedar melaksanakan aturan agama, tetapi lebih-lebih melakukan kegiatan keagamaan dengan segenap hati karena kasih kepada Allah dan sesama, yang cenderung diabaikan ahli Taurat dan orang Farisi. Maka Yesus meminta para muridnya untuk menjalankan kehidupan agama yang melampaui praktek-praktek keagamaan yang sudah dijalankan sesuai peraturan. Dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Praktek hidup religius harus bergema nyata dalam kehidupan yang memberi pengharapan kepada keselamatan sesama dan kelestarian lingkungan dengan menjalankan praktek hidup humanis dan ekologis. Hal yang kedua disampaikan, Yesus mengajak kita untuk meningkatkan kualitas relasi dengan Tuhan dan sesama. Relasi dengan sesama adalah hubungan sosial yang menjadi indikasi hubungan spiritual dengan Tuhan. Relasi kasih dengan sesama adalah persembahan yang mulia, yang jauh lebih luhur dari persembahan kurban. Relasi yang baik dengan sesama adalah persembahan yang menjadi prasyarat sahnya persembahan kurban yang benar dalam rumah ibadat. Perdamaian dengan sesama
dan kebayakan hati pada sesama mengawali proses persembahan suci pada Allah. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Persembahan yang layak pada Allah menorong kita berbelas kasih, bermurah hati, dan berdamai kepada sesama. Hal yang ketiga, Yesus mengajak kita untuk memurnikan hati. Dosa mulai dari hati. Segala kejahatan diawali dari hati. Tindakan jahat mulai dari hati yang licik, diperkuat budi yang picik. Dosa adalah hasil dari hati yang kotor dan budi yang keruh. Maka Yesus mengajak kita memurnikan hati dan mengasah budi. Di sini Yesus memperlihatkan hubungan antara kesucian hati dan kejernihan mata yang dikendalikan akal budi. Kita harus memandang sesama dengan mata jernih dan budi bersih sebagai subjek yang dikasihi Allah, bukan sebagai objek nafsu untuk dikuasai dan dinikmati secara tidak pantas. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Cara melihat dan bersikap kita pada sesama harusnya keluar dari hati yang suci dan budi yang bersih, hingga setiap orang yang mengalami dikasihi sebagai ciptaan Allah. Maka ajakan-ajakan Yesus tersebut di atas harus dikembangkan melalui perbaikan relasi dengan Allah, hingga orang memiliki iman yang dalam kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, serta memiliki komitmen teguh untuk mengasihi sesama, serta berbela rasa dan membela kaum miskin dan bumi yang menjerit. Orang yang suci hatinya dan tulus budinya tidak perlu bersumpah. Iman dan kasihnya memberi pengharapan kepada sesama, dan kesaksian hidupnya nyata lebih bergaung daripada untayan janji dan kata-kata sumpah. Kita dipanggil untuk berkata apa adanya secara baik, benar, santun, dan kudus seperti yang dikatakan Yesus. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudara terkasih, masa Prapaskah ini kita diajak kembali untuk membersihkan hati yang mungkin tertutup debu dosa, agar kita layak merayakan kebangkitan Kristus pada hari Paskah. Praktek hidup mana yang menjadi ungkapan tobat kita saat ini? Iman yang dalam dan komitmen yang teguh karena kehidupan yang baik, benar, santun, dan kudus akan memberi pengharapan pada semua orang, terutama yang sedang ragu, kecewa, sengsara, dan putus asa. Dengan mati raga dan puasa, kita makin membersihkan hati agar dapat lebih hidup murni. Dengan doa dan tapa, kita makin peka akan kehendak ilahi untuk melawan godaan duniawi yang membuat sesama sengsara dan bumi menderita. Dengan amal dan kasih, kita makin berbela rasa dengan sesama yang kecewa, menderita, dan putus asa,
serta makin berpihak pada bumi yang terganggu, tercemar, dan tersakiti. Dengan puasa, doa, dan amal, kita makin menjadi Luce yang berjalan bersama, memberi pengharapan, terutama pada zaman sulit dan syarat dengan berbagai tantangan dan godaan, serta di saat teriakan orang miskin dan jeritan bumi makin bergema. Jadilah Luce yang memberi pengharapan kepada sama dan dunia melalui doa, puasa, dan amal karya yang berorientasi humanis dan ekologis. Bunda Maria, Bunda Pengharapan, doakanlah kami. Antonius Subianto Benyamin WC, Uskup Bandung. Itulah yang disampaikan Bapak Uskup kita. Kita bisa melihat bahwa dari kedalaman hati, semua yang kita rayakan ini juga akan memberikan kekuatan pada kita menjalani hari-hari dengan lebih baik dari kedalaman hati kita yang baik pula. Tuhan memberkati.